Dan hari ini saya akan berbicara mengenai truth. Gereja yang ada truth and love. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengubah cara pandang dan mengkalibrasi dan menata ulang hati kita. Nah kenapa saya membicarakan ini? Karena di awal tahun sebelum COVID ini menyebar ke seluruh dunia dan mewabah ke seluruh bumi, saya sempat mengikuti seminar di Malaysia dan salah satu pembicaranya adalah Dr. Tim Keller yang merupakan mentor saya secara tidak langsung ya. Dia adalah founder dari movement City to City Church Planting Network di mana Gibeon Church adalah bagian darinya. Nah, Dr. Tim Keller sempat memberikan semangat dan membahas cara pandang Injil untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Nah, kalau saudara perhatikan Gibeon Church juga dari tahun lalu semua khotbah berseri kita menyiapkan saudara dan saya, kita semua untuk jemaat untuk siap dalam menghadapi penderitaan. Karena saudara harus sadar bahwa dunia yang kita hidupi ini, di mana kita hidup di dalamnya, tidak semakin baik. Tetapi dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi kesukaran, penderitaan, penganiayaan itu akan menjadi bagian dari hidup kita semua. Dan bagaimana gereja yang adalah umat Allah yang ada di dalam dunia ini, tetapi tidak dari dunia, justru bisa menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia pada saat dunia sedang mengalami penderitaan. Dan membawa suatu pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang kehilangan pengharapan. Maka selama 3 minggu ke depan ini saya mau membawakan firman kepada saudara dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di mana di awal kitab Wahyu, yaitu Wahyu 2 dan Wahyu 3, ada surat kepada 7 jemaat gereja di kitab Wahyu. Karena waktu kita tidak bisa membahas secara detail satu persatu kekayaan dari teks Wahyu 2 dan Wahyu 3. Tetapi saya akan berikan kepada saudara selama 3 minggu ke depan, termasuk minggu ini, intisari dari surat-surat tersebut. Dan yang sangat spesial adalah surat-surat ini ditulis langsung oleh Yesus melalui perantaraan Yohanes kepada 7 gereja yang adalah gambaran gereja di akhir zaman. Dan saya rasa sekali lagi gereja bukan gedungnya, saya masih ingin mengingatkan. Gereja adalah orang-orangnya, gereja adalah saudara dan saya. Maka surat-surat ini sebenarnya ditujukan kepada kita semua. Amin saudara ya. Nah saya sempat menulis di sinopsis bahwa ada sebuah quote yang terkenal. Yang berkata bahwa kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman. Tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Itu yang membuat kita berpikir dan merenungkan lebih dalam karena kalimat itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saya hanya mengutip kebenaran tanpa kasih adalah kejam, artinya di dalam kebenaran perlu ada kasih sehingga kebenaran itu baru bisa dinyatakan dengan tidak kejam. Sebaliknya kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan, artinya kebenaran harus ada di dalam kasih supaya kasih tersebut tidak munafik. Penafsiran ini sangat simpel, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Nah, apa manfaatnya? Apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan kehidupan saudara dan saya? Dan apa yang Yesus tulis mengenai ini semua di dalam kitab Wahyu? Sekali lagi, kita akan berbicara mengenai kitab Wahyu. Nah, di dalam kitab Wahyu selama 3 minggu ke depan, saudara akan melihat ada sesuatu yang mirip terus disebut-sebut, yaitu kepada 7 gereja adalah 3 faktor ini. Ada malaikat. Jadi ada malaikat untuk setiap gereja. Terus kemudian ada 7 bintang yang digenggam oleh tangan Yesus. Dan ada kaki dian, pembicaraan mengenai kaki dian di dalam setiap gereja tersebut. Ada banyak perdebatan apa tafsiran dari malaikat. Ada yang bilang bahwa malaikat itu adalah gembala dari gereja tersebut. Ada yang bilang bahwa malaikat itu adalah malaikat pelindung bagi setiap gereja. Tidak ada yang bisa memastikan, tetapi ada satu makna yang saya rasa mau disampaikan Yesus kepada semua gereja bahwa ini. Malaikat berbicara tentang apa? Setiap gereja, besar atau kecil, di kota besar, di desa, di kampung, ataupun di pegunungan terpencil. Setiap gereja, besar atau kecil, memiliki koneksi dengan realitas surgawi. Jadi saudara tidak sendirian karena saudara adalah gereja. Dimanapun saudara ditempatkan. Saudara memiliki koneksi dengan sorga. Amin. Dan yang kedua, kalau Yesus mengatakan bahwa tangannya menggenggam 7 bintang yang berbicara tentang 7 gereja. Bahwa setiap gereja adalah suatu kesatuan di dalam genggaman tangan Yesus sendiri. Wow, ini benar-benar menenangkan hati. Kenapa saudara? Sangat menenangkan hati. Karena artinya
kita semua adalah bagian dari gereja yang kudus dan am. Gereja yang adalah tubuh Kristus yang ada di seluruh dunia. Yesus sendiri yang memegang gerejanya. Yesus sendiri yang menggenggam saudara. Melindungi saudara. Melindungi gerejanya dan memastikan bahwa gerejanya tidak akan gagal untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Amin saudara. Dan kaki Dian berbicara tentang apa? Setiap gereja adalah gereja yang bersaksi dan bersinar di tengah kegelapan dunia. Dimanapun gereja itu ditempatkan, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dialami oleh sebuah bangsa. Tidak peduli seberapa besar penganiayaan yang dialami gereja. Gereja tersebut akan tetap menjadi terang dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Amin saudara. Nah hari ini kita akan mulai pertama dengan membicarakan surat Wahyu 2 ayat yang pertama, yaitu jemaat di Efesus. Nah kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan buat saudara bisa ikut membaca bersama-sama dengan saya di rumah. Saya akan membacakan buat saudara, kalau saudara mau ikut membaca yang kuning, saudara bisa baca dengan keras. Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ada malaikat. Inilah firman dari dia yang memegang apa? Ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Jadi ada malaikat, bintang, dan kaki Dian. Kemudian ada yang kedua, saudara bisa baca sama saya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Stop dulu sampai di situ. Saudara melihat di sini bahwa Yesus memuji jemaat Efesus. Yesus memuji bahwa jemaat Efesus itu sangat bertekun di dalam doktrin yang sehat. Ketat di dalam disiplin gereja. Sabar dalam penderitaan. Begitu ada ajaran-ajaran yang salah, langsung sama mereka dihardik, ditegur, dibenarkan, diluruskan. Bahkan secara disiplin orang-orang yang dibilang itu mengajarkan ajaran-ajaran yang salah dikeluarkan dari gereja. Wow, ini sangat strict gerejanya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Yesus mau katakan kepada mereka? Jadi Yesus memuji jemaat Efesus, tetapi kemudian Yesus juga menegur mereka. Ayat selanjutnya kita akan masuk di dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi mereka itu dikatakan mereka bertekun dalam kebenaran. They have the truth, but they have the truth without love. Mereka bertekun dalam kebenaran, tetapi mereka bertekun dalam kebenaran tanpa kasih. Nah ini yang menjadi masalah di jemaat di Efesus. Saudara, kita bisa sangat jago dalam doktrin. Kita bisa mengerti semua hal tentang kebenaran. Kita bisa mengerti Trinitas. Kita bisa mengerti doktrin of soteriologi, keselamatan. Doktrin of God. Doktrin of man. Doktrin manusia. Doktrin of sin bahkan. Tetapi itu semua kalau tidak ada landasan kasih, maka itu semua sia-sia. 1 Korintus 13 berkata bahwa aku akan seperti gong yang bergemerincing tetapi kosong. Bahkan di Efesus 4 ayat 14b dikatakan, surat Paulus kepada Efesus, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15-nya, perhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Si bahasa Inggrisnya speaking the truth in love. Jadi jemaat Efesus sudah kehilangan itu semua. Dan kemudian ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wow. Jadi ini adalah jemaat yang sangat bertekun dalam kebenaran tetapi kasihnya hilang. Nah, ada yang bertanya kepada saya atau mungkin ada yang membahas. Saya mencari berbagai pembahasan mengenai hal ini.
Ada banyak tafsiran yang berkata kasih yang hilang itu kasih yang mana? Kasih kepada Tuhan, apa maksudnya? Apakah kasih yang ditinggalkan itu kepada manusianya atau kepada Tuhan? Apakah mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula dalam penyembahan mereka kepada Tuhan, dalam pelayanan mereka, dan kasih mereka kepada Tuhan? Atau apakah mereka kasar atau kejam dan tidak mengasihi sesama? Tetapi saudara, saya mau katakan kita nggak usah memperdebatkan kasihnya ini kepada Tuhan atau kepada manusia yang hilang. Karena begini saudara. Saudara harus sadar kalau kita membaca Injil, 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata apa? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian ayat 19-nya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau kita mampu mengasihi itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Kalau saudara sadar, keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau saudara sadar akan kasih Tuhan kepada saudara, maka saudara akan pasti mengasihi orang lain. Kalau saya bisa simpulkan, ini adalah kata-kata saya sendiri, semakin besar pengertian kita akan kasih Tuhan pada kita, maka semakin baik hubungan kita terhadap sesama. Yang setuju katakan amin. Tetapi saat kita lupa akan kasih Tuhan kepada kita, saat hati kita tidak dipenuhi oleh kasih Kristus, tangki dari kasih Tuhan dalam hati kita itu kosong, maka kita akan haus akan penerimaan karena hati kita kosong. Ada defisit dari kasih Tuhan. Kita insecure tanpa kasih Tuhan. Kita merasa bahwa kita membutuhkan penerimaan dari manusia, maka kita kembali kepada penyembahan berhala. Meskipun saudara dan saya jago doktrin. Meskipun saudara dan saya tahu firman Tuhan. Tetapi kita lupa akan kasih Tuhan itu. Maka akhirnya apa? Kita akan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menggunakan dan menyedot mereka. Untuk apa? Mengisi kekosongan, kedefisitan hati kita. Kita akan menyedot dan memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain di sekeliling kita. Memanipulasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan jemaat di Efesus, dalam upaya ketekunan mereka dalam kebenaran, mereka telah kehilangan kasih. Saudara, kenapa kok bisa mereka kehilangan kasih? Mungkin saudara bertanya, wow, begitu hebat ya mereka itu tahu doktrin, mereka mengerti firman, bahkan mereka mengasihi Tuhan menurut mereka. Tetapi kok bisa mereka kehilangan kasih? Saudara, saya mau kasih tahu, saat ini kita sedang mengalami penderitaan dan kesukaran karena COVID-19. Dan karena itu ekonomi dampaknya, karena itu ada kerusuhan di beberapa negara. Kita bersyukur bahwa di Indonesia cukup aman. Kita berdoa supaya itu tetap terjadi, keamanan dan kedamaian. Tetapi kita perlu sadar bahwa menurut Alkitab, kita lihat penderitaan dan kesukaran dapat menguras kasih kita. Meskipun saudara tetap bertekun dalam kebenaran, bertahan dalam iman. Meskipun COVID-19 terjadi, aku tetap belajar mengucap syukur. Puji Tuhan, bertekun dalam doktrin yang benar. Puji Tuhan, dalam penderitaan dan kesukaran, saudara tetap bisa mengucap syukur. Tetapi saudara, kalau kita tidak hati-hati, penderitaan dan kesukaran dapat menguras, drain our love. Gimana? Saudara, saya mau kasih tahu, prosesnya seperti ini. Biasanya orang kalau sudah mengalami penderitaan dan kesukaran, apa yang terjadi? Mereka mengasihani diri sendiri. Dan apa yang terjadi? Self-pity menjadi self-righteous. Mengasihani diri sendiri menjadi kesombongan karena merasa benar, karena saudara tetap bertahan. Saudara merasa saudara adalah orang yang mulia dan luhur, tetap jujur meskipun kesulitan ekonomi. Tetap bersyukur meskipun mengalami kesukaran. Dan untuk mengobati rasa susah kita, kita mulai bermegah akan kerohanian kita. Kita mulai bermegah atas ketekunan kita. Oh lihat, kita gak ngomel. Oh lihat, aku menderita bagi Kristus. Akhirnya apa yang terjadi? Self-pity menjadi self-righteousness. Mengasihi diri menjadi apa? Rasa paling benar sendiri. Saudara mulai menghakimi orang lain. Lihat itu orang itu. Sudah mundur. Lihat orang itu. Tidak berdoa seperti aku. Lihat orang itu sudah tidak bisa mengucap syukur. Lihat aku. Aku bisa mengucap syukur. Akhirnya kita menjadi sombong akan penderitaan kita. Kita menjadi sombong akan ketekunan kita. Kita menjadi sombong akan kerohanian kita. Kita sombong atas kita mengucap syukur. Aneh ya, ironis.
kita mengucap syukur tapi jadi sombong akan pengucapan syukur itu. Sudah pernah ketemu dengan orang yang kelihatannya sangat rohani tetapi terdengar sangat memegahkan diri dan sombong sekali? Gak usah nyebut nama. Tapi itu terjadi di dalam banyak orang. Termasuk saudara dan saya. Hati-hati dalam ketekunan akan kebenaran kalau kita kehilangan kasih. Ini sudah melenceng jauh dari Injil. Injil berkata kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Gak ada yang layak. Tetapi waktu kita kehilangan kasih, kita merasa layak karena kita sudah tekun, kita sudah menderita. Dan kalau kita sudah merasakan seperti itu maka kita akan kehilangan kasih yang mula-mula. Ini yang terjadi saudara. Nah hari ini kita akan kupas satu-satu. Nah apa yang terjadi dengan surat yang berikutnya? Karena ada jemaat yang lain, jadi hari ini kita akan bahas dua jemaat. Yang pertama adalah jemaat Efesus. Kemudian yang kedua adalah jemaat Pergamus. Jemaat di Pergamus. Dan kita akan lihat, kita lompat di Wahyu 2 ayat 12-13. Jadi selama 3 minggu ini kita akan bahas 7 jemaat. Hari ini kita bahas 2. Yaitu jemaat di Efesus dan jemaat di Pergamus. Nah kita akan baca sama-sama. Nah jemaat di Pergamus ini kebalikan dari jemaat di Efesus. Kita akan baca sama-sama. Wahyu 2 ayat 12-13. Dikatakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ada malaikat juga. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dan juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah gereja Pergamus saudara sudah lihat ya. Kalau saudara baca gereja Pergamus mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dari mana taunya gereja Pergamus tinggal di mana tahta iblis ada di sana. Karena saudara kalau saudara perhatikan dan menyelidiki sejarahnya, gereja Pergamus di sana adalah kuil penyembahan berhala yang cukup besar. Dan kali ini penderitaan dan kesukaran itu datangnya dari penganiayaan kepada gereja yang dilakukan oleh pemerintah atau kekaisaran pada saat itu. Kaisar Romawi pada saat itu. Nah apa yang terjadi di surat ini? Yesus kembali memuji jemaat Pergamus. Mereka setia dalam Kristus. Mereka tidak menyangkal iman. Mereka bertekun dalam penderitaan. Tetapi apa yang menjadi problemnya di sini? Dikatakan di ayat 14 sampai ayat 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga padamu orang-orang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ayat 16 sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah saudara perhatikan di sini. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka berpegang, tetap mengasihi Yesus, tidak menyangkal Yesus, setia dalam penderitaan. But then, ini kebalikan dari jemaat Efesus. They love and accept everybody, tetapi tanpa kebenaran. Mereka mengasihi dan menerima semua orang tanpa menyatakan kebenaran. Kalau Efesus mereka bertekun dalam kebenaran tanpa kasih, Pergamus mereka mengasihi tanpa kebenaran. Makanya quote ini yang tadi saya sebutkan tadi, kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman, tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Apa yang terjadi di Pergamus adalah mereka mengasihi semua orang, menerima semua orang. Bagus. Just like our church, seperti gereja kita yang mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Benar. Tetapi kalau kita berhenti di situ, dan itu dipuji oleh Yesus, dan itu menunjukkan kasih, tetapi mereka tidak mau menyatakan kebenaran dan menegur dan mengingatkan orang saat mereka tetap hidup di dalam dosa. Ini bukan kasih yang sesungguhnya. Ini adalah kemunafikan. Ini adalah suatu pembiaran jemaat. Nah, kalau saudara tahu, kalau saudara masuk dalam berakar, bertumbuh dan berbuah,
Kita para leader di Gibeon selalu bilang begini, it's a safe place but it is not soft. Ini adalah gereja yang aman untuk Anda bisa datang. Tetapi ini bukan gereja yang lembek terhadap dosa. Kalau dosa memang harus disebutkan itu dosa dan harus di-expose bahwa itu dosa. Tetapi kita tidak menghakimi dan kita mendorong orang-orang yang ada di dalam Kristus untuk terus semakin serupa dan mengalahkan kuasa dosa karena kita sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal dan diberi kuasa, dimampukan untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya ini kebalikan dari jemaat Efesus yang sangat keras dan kejam, tetapi di Pergamus semua diperbolehkan, diterima. Nggak apa-apa, it's okay. Dari mana saya tahu? Coba kita baca ayatnya. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antara engkau ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka apa? Makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada beberapa orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan akan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, kalau saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa ada penganut ajaran Bileam dan pengikut Nikolaus. Kita nggak tahu ajarannya apa, tetapi kita lihat efek dari ajarannya. Penyembahan berhala dan berbuat zina. Wow. Saudara melihat pembiaran. Penyembahan berhala dan berbuat zina. Saudara harus perhatikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Penyembahan berhala selalu disandingkan dengan zina. Karena sebenarnya kalau kita menyembah berhala kita sudah berzina secara rohani. Semestinya hubungan kita dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan dimeteraikan oleh darahnya di atas kayu salib. Itu adalah hubungan dan relationship yang sangat eksklusif. Seperti hubungan suami dan istri yang sangat eksklusif. Mereka harus diresmikan di dalam sebuah pernikahan kudus dengan covenant, ikatan perjanjian. Ada vow, ada perjamuan kudus. Dan itu disucikan oleh darah Kristus. Itulah sebabnya Tuhan selalu bilang apa yang disatukan oleh manusia tidak boleh disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa ada ikatan perjanjian dan disandingkan dengan perzinahan. Nah, inilah yang membuat kelihatan bahwa they have love, but it's not true love. Love without truth. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Tim Keller yang dia berkata, there is no truth. Karena gini, tidak ada kebenaran, there is no truth without love. Tidak ada kebenaran tanpa kasih. Karena kebenaran Injil selalu menghasilkan buah. Because the gospel truth always creates love. There is no real love without truth. Because real love always want the truth for those you love. Dan tidak ada kasih yang sejati tanpa kebenaran. Karena kasih yang sejati selalu menginginkan kebenaran. Dan memberikan kebenaran. Dan menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang mereka cintai. Nah, saudara, apa yang kita pelajari di sini? Kebenaran tanpa kasih dan kasih tanpa kebenaran adalah dua cara kita kehilangan esensi dari Injil yang sebenarnya. Saudara, gereja kita adalah gospel-centered church. Gereja yang berpusat kepada Injil. Nah, disinilah penderitaan bisa membuat saudara melenceng dari Injil. Penderitaan bisa membuat saudara kehilangan kasih. Penderitaan bisa membuat saudara, meskipun saudara punya kasih, tetapi saudara mulai buram tentang kebenaran. Mulai tidak bisa melihat kebenaran lagi. Nah, disinilah hari ini, seperti tadi saya sudah bicara di awal khotbah, kita mau mengubah cara pandang kita dan mengkalibrasi dan menata ulang hati kita. Melalui kedua surat Yesus kepada jemaat Efesus dan Pergamus, Yesus sedang memperingatkan dan mengingatkan kepada kita gerejanya di zaman modern. Supaya kita berhati-hati untuk tidak kehilangan inti dari esensi Injil Kristus yang sesungguhnya. Nah, saya akan jelaskan supaya saudara punya visualisasi. Supaya saudara punya ilustrasi yang bisa saudara lihat. Nah, kalau saudara perhatikan di slide ini, saudara melihat ada segitiga. Di atas, kalau saudara bayangkan sebuah gunung, di atas puncak gunung adalah Injil Kristus. Saudara bisa melihatnya ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ada dua penekanan di mana gereja kehilangan Injil Kristus.
Dan di bawah di lereng gunung ini ada dua kubu yang selalu menjadi kejatuhan kita dan di mana penekanan, di mana gereja kehilangan esensi Injil Kristus. Di sudut yang satu adalah legalisme. Di sudut yang satu adalah antinomianisme. Kalau saudara lihat, legalisme adalah hidup yang sangat diatur oleh peraturan. Antinomianisme itu akar katanya adalah antinomos. Nomos itu adalah hukum, anti hukum. Jadi dia tidak mau hidupnya diatur oleh hukum. Dia mau hidupnya free. Tidak ada lagi hukum yang mengatur. Nah, legalisme berkata apa? Ini yang bukan Injil ya, oke? Ini bukan Injil. Saya harus taat dulu supaya saya diterima oleh Tuhan. Nah, masalahnya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berpusat lebih legalistik. Ada perkumpulan persekutuan atau bahkan gereja yang lebih mementingkan ini. Kamu harus taat dulu baru perkenanan Tuhan akan datang kepada kamu. Kamu taat dulu supaya kamu kudus dulu supaya kamu diberkati, supaya kamu menerima mujizat. Hidup kudus supaya kamu kaya. Kamu memberi supaya kamu diberkati. Nah, akhirnya hidup mereka sangat legalisme. Nah, di sisi satunya adalah antinomianisme yang berkata apa? Yang berkata bahwa saya sudah diterima Tuhan, maka saya tidak perlu taat. Saya bisa hidup seenaknya. Wong Tuhan sudah menerima, wong Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni saya. Dan tidak ada yang bisa menambahi kasih Tuhan kepada saya karena Tuhan mengasihi saya sempurna. Benar, tetapi separuh benar. Karena kalau Tuhan mengasihi, maka Tuhan pasti memampukan untuk kita tidak hidup sembrono. Tetapi yang golongan ini, it's okay. Kamu masih mengganja, it's okay. Kamu masih kumpul kebo, it's okay. Kamu masih bandar judi, it's okay. Kamu bandar narkoba, it's okay. Sehingga hidupnya akhirnya sangat sembrono, tidak perlu taat. Nah, apa Injil Kristus? Nah, saudara perlu tahu apa esensi Injil Kristus. Hari ini saya akan bicara mengenai apa esensi Injil Kristus? Nah, kalau kita perhatikan Injil Kristus itu bukan legalisme di mana saya harus taat dulu supaya saya diterima oleh Tuhan. Atau antinomianisme di mana saya sudah diterima oleh Tuhan maka saya tidak perlu taat. No. Injil Kristus berkata apa? Saya sudah diterima oleh Tuhan maka saya mau secara sukarela taat. Dengan apa? Sukacita. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat saya. Kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, kebaikan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Sola gratia. Hanya karena oleh iman. Sola fide. Tetapi anugerah dan iman yang menyelamatkan itu akan selalu membawa kita kepada pertobatan. Mengubah kita dan memimpin hidup kita menghasilkan buah perbuatan baik. Kalau Anda seorang legalis, saya diterima Tuhan karena taat. Maka saudara, saya perlu kasih tahu bahwa saudara sebenarnya nggak ngerti tentang Injil. Dan kalau Anda adalah seorang antinomianis, Anda sudah diterima karena itu saya bisa hidup bebas terserah. Mau lakukan apa saja. Maka Anda juga sebenarnya tidak mengerti Injil. Ini yang terjadi, saudara. Dan ini adalah musuh Injil. Seringkali banyak sekali orang Kristen sudah kehilangan kebenaran. Dan yang satunya punya kebenaran tetapi kehilangan kasih. Yang satunya sudah kehilangan kebenaran tapi kelihatannya punya kasih. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita mau jujur. Kalau saudara tanya sama kebanyakan orang Kristen. Ini saya mulai ngomong orang-orang yang sudah mengerti Injil, oke? Mungkin bahkan jemaat di Gibeon. Bahkan orang-orang yang sudah mengaku bahwa dirinya gospel center. Kalau saudara tanya sama kebanyakan orang, kamu ini selamat karena apa? Banyak dari mereka akan dengan lantang menjawab bahwa aku diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dengan pikiran mereka, dengan mulut mereka, mereka menjawab seperti itu. Tetapi hati mereka sebenarnya, mereka tetap ada sisi legalis atau ada sisi antinomian. Nah, yang bahaya adalah, ini gambar saya berikutnya, adalah pada saat Anda tidak lagi di atas gunung Injil Kristus.
Anda tidak lagi di dalam esensi Injil Kristus. Tetapi Anda mulai kehilangan esensi tersebut dan mulai turun. Anda tidak all the way ke bawah, Anda tidak langsung sampai ke bawah jadi legalis murni dan antinomian murni, enggak. Tetapi Anda mulai bergeser, Anda mulai turun, standar Anda mulai berubah dan Anda mulai kehilangan esensinya. Tuhan mengasihi aku. Ya, tetapi Tuhan mengasihi aku karena aku apa? Tekun dong. Karena apa? Aku taat. Anda bilangnya aku diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Tetapi dalam hati Tuhan senang sama aku karena aku memberi dan melayani Dia. Karena aku tekun dan taat, rajin berdoa. Itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara mulai kehilangan esensinya. Jadi bukan langsung di bawah, tetapi saudara mulai turun gunung gitu, saudara. Atau yang ada yang the other side. The other side adalah hati mereka adalah antinomianis. Aku kan sudah diselamatkan karena kasih karunia. Aku memang benar diterima oleh Tuhan. Dan aku mau sih hidup jujur, hidup benar, hidup serupa dengan Kristus. Tapi secara rahasia. Saudara diam-diam. Kalau aku dosa sedikit di sini gak apa-apalah. Oh aku nonton pornografi sedikit gak apa-apalah. Oh aku affair sedikit-sedikit gak apa-apalah. Aku korupsi sedikit-sedikit mulai kompromi. Gak apa-apalah, nanti kan aku minta ampun sama Tuhan. Betul atau tidak? Ini yang terjadi. Sehingga meskipun saudara tidak legalis. Meskipun saudara tidak antinomian. Saudara bilang saudara percaya kepada Injil Kristus. Tetapi saudara mulai kehilangan kebenaran. Saudara mulai kehilangan kasih. Sehingga kasih dan kebenaran itu tidak lagi menjadi satu dalam hidup saudara. Semakin kita turun dari esensi Injil Kristus. Perhatikan saya. Ini yang terjadi pada kita semua. Ini tidak ada yang luput, saudara dan saya termasuk saya. Semua hamba Tuhan sering sekali mulai melorot dan bergeser ke bawah. Semakin kita turun dari esensi Injil Kristus. Dengarkan saya. Semakin pekerjaan Roh Kudus terhambat beroperasi dalam hidup saudara. Karena saudara mulai mengandalkan dirimu sendiri. Saudara mulai mengandalkan cara pikirmu. Saudara menanggalkan manusia baru dan pakai lagi manusia lama. Semakin kita kembali kepada cara kita yang lama, semakin Roh Kudus tidak beroperasi lagi di dalam hidup kita. Terhambat pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita semakin kembali kepada Injil Kristus, semakin kita naik lagi kepada Injil Kristus, maka semakin pekerjaan Roh Kudus beroperasi dengan bebas dalam hidup saudara. Itu yang menjadi esensinya, saudara. Kalau saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 18, lihat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan apa? Dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Semakin kita kembali kepada esensi Injil Kristus. Semakin kuasa Roh Kudus beroperasi di dalam hidup kita dan melalui kita. Semakin kita kembali kepada esensi Injil Kristus. Maka kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bahasa Inggrisnya growing in grace. Wow. Sudah mulai melihat apa yang saya katakan ini? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Baik hamba Tuhan maupun jemaat, semua orang Kristen. Saudara, saya mau katakan sekali lagi. Kita semua ada di dalam masa-masa yang susah akhir-akhir ini. Seluruh dunia mengalami penderitaan. Dan saya bukan berusaha untuk bernubuat. Tetapi penganiayaan dan tekanan kepada gereja itu akan makin nyata dan akan datang. Bukan apakah akan datang atau tidak, sudah pasti datang, tinggal tunggu waktu. Nah saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, penderitaan, kesukaran, penganiayaan itu bisa membuat kita kehilangan esensi Injil Kristus dan mendorong kita. Yang pertamanya kita ada di dalam esensi Injil Kristus di atas segitiga tadi, gunung segitiga, dan mulai mendorong ke arah either legalisme atau antinomianisme. Yang legalis akan berkata, aku bertekun, aku tetap setia, aku lebih suka bersyukur, aku lebih baik daripada mereka semua, aku tetap murni. Dari luar kelihatannya sangat saleh, tapi di pintu belakang mereka menjadi sombong dan atas kesalehan dan keluhuran mereka. Tetapi penderitaan juga bisa mendorong kita ke arah satunya. Oh, aku sudah
melayani begitu banyak. Aku sudah menderita buat Yesus. Maka kalau aku korupsi sedikit, ya mestinya Tuhan ngertilah. Kalau aku jatuh dalam dosa seksual, ya Tuhan bisalah mengerti. Tuhan bisa ampuni. Kompromi sedikit gak apa-apalah. Kan Tuhan berkenan sama aku karena Yesus yang ada di dalamku. Jadi itu dijadikan alasan. Wow saudara. Nah kita perlu cek hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Apa yang terjadi dalam hati kita? Di dalam Injil Kristus ada kerendahan hati. Kalau saudara lihat di atas. Saya sudah diterima oleh Tuhan maka saya mau taat. Dengan sendirinya, dengan sukarela. Dan apa? Dengan sukacita karena kasihnya. Di dalam Injil Kristus ada kerendahan hati saudara. Mau sombong apa? Bagaimana kita bisa sombong dan bermegah? Kalau kita ini adalah orang yang berdosa, total rusak total depravity. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak terus hidup di dalam kerusakan totalnya. Tetapi diselamatkan. Mempunyai hidup yang kekal. Wow, kita bisa sombong apa? Ada suatu sukacita yang penuh. Ada rest. Ada kebahagiaan sejati. Mana mungkin aku bisa sombong dan mengandalkan kekuatanku sendiri. Itu di dalam Injil Kristus. Di dalam Injil Kristus juga kalau kita sadar akan esensi itu. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan anugerah yang begitu mahal. Dan mulai berkompromi dan sembrono atas kehidupan yang sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal dan tak ternilai. Anda yang mana? Setiap kita mempunyai kecenderungan pada saat kita kehilangan esensi Injil Kristus. Kita mulai turun. Mulai kemana? Anda lebih ke legalis. Yang jadi sombong akan kerohanian dan kesalehanmu dan pelayananmu. Atau Anda yang kesatunya. Anda bilang Anda diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi itu menjadi license. Anda sembrono atas hidupmu. Ini yang terjadi. Ini adalah pesan bagi kita semua. Supaya kita berhati-hati. Nah, mungkin Anda bertanya. Mungkin Anda merasa, ya Tuhan. Ya Pak Pendeta. Saya merasakan itu, benar. Saya mungkin lebih condong kepada jemaat Efesus. Kalau saya mungkin lebih condong kepada jemaat Pergamus. Itu yang mungkin saudara katakan. Terus gimana solusinya? How? Bagaimana? Kita bisa tetap berada di dalam esensi Injil Yesus Kristus. Di mana truth and love ini tidak bisa dipisahkan. Apa obatnya? Bagaimana caranya? Apa antidotnya? Saudara, mari sama-sama kita baca. Saya akan mengakhiri sebentar lagi. Kita akan baca Ibrani 12 ayat 1b dan 2a. Ini memang adalah tulisan bukan untuk jemaat. Tetapi saudara bisa lihat. Ini menunjukkan kedua hal tersebut. Marilah kita apa? Sama-sama baca. Menanggalkan semua apa? Beban dan dosa. Bukankah ini berbicara beban? Itu seperti seorang budak yang bawa beban. Dosa bicara tentang hamarsia. Dosa, kalau saudara lihat beban dan dosa, ini bukankah legalistik dan antinomian. Dosa adalah hidup yang sembrono. Beban adalah suatu beban yang dikenakan, yang dikenakan sebagai tanda perbudakan. Kalau kita diperbudak oleh kesombongan kita. Kita diperbudak oleh aturan-aturan agama. Yang akhirnya saudara berbuat baik. Minggu lalu Pak Joy Manik sudah berusaha menunjukkan bagaimana engkau tidak sadar betapa berdosanya. Sampai engkau berusaha untuk jadi baik. Ternyata dengan kekuatanmu sendiri engkau gak bisa jadi baik. Justru dalam upaya untuk menjadi baik. Kita mengeluarkan dosa yang lain. Itulah dosa. Firman Tuhan berkata apa? Marilah kita tanggalkan legalisme. Marilah kita tanggalkan antinomianisme. Itu percuma, bukan solusi. Yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan apa? Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pandang kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan kepada peraturan, nanti akan jadi beban. Bukan kepada kemerdekaanmu dan manusia lamamu yang nanti akhirnya akan membawa kamu kepada dosa. Tetapi pandang kepada Yesus. Wow.
Pandanglah kepada Yesus. Sebenarnya 7 surat kepada jemaat ini yang ditulis oleh Yesus akhirnya akan selalu memandang kepada Yesus. Tetapi melalui 7 surat ini, surat Yohanes, Yesus berusaha mendeskripsikan dirinya sendiri. Melalui ini semua, kita perlu memandang kepada Yesus. Akhirnya intinya adalah memandang kepada Yesus. Tetapi kalau saudara perhatikan, cara kita memandang Yesus pun juga berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan kita, dan cara Yesus berperkara dengan setiap orang juga berbeda-beda. Gimana caranya memandang pada Yesus? Saya kasih 2 hari ini. Yang pertama, pandang hidupnya. Renungkan hidup Yesus. Tangkap hati Yesus. Saya mau saudara, di dalam masa-masa susah ini, jangan cuman hanya penuhi hidupmu dengan Netflix atau YouTube atau aktivitas-aktivitas yang tidak membuat Anda merenung. Saya gak mau Anda melakukannya karena legalistik, karena disuruh pastor. Tetapi saudara perhatikan hidup Yesus. Saudara banyak baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca Yohanes dulu. Saudara baca Matius. Saudara perhatikan bagaimana Yesus itu selalu tidak pernah melepaskan truth and love together. Saya kasih contoh. Di Taman Getsemani, Yesus pada waktu itu adalah malam, dia benar-benar merasakan beban yang berat. Bahkan dia minta murid-muridnya yang terdekat sama dia. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Untuk apa? Berdoa bersama-sama dengan dia. Karena sebentar lagi dia harus menjalani salib. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa sampai berpeluh darah. Dia minta ketiga sahabatnya itu untuk berdoa bersama dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia selesai berdoa, dia menengok sahabat-sahabatnya yang sangat dia kasih. Apa yang mereka lakukan? Tidur. Ngantuk, tidur, saudara. Kalau saya jadi Yesus, ya untung ya Yesus itu bukan saya. Mungkin ada yang tertawa ya. Saya ini orangnya gerasa gerusu gitu saudara ya, dan emosian gitu saudara. Kalau saya jadi Yesus, kamu itu teman-teman gak setia kawan. Sudah mulai sekarang aku pecat kamu jadi murid-muridku. Apakah dia begitu? No. Dia gak marah. Dan mungkin bilang sama murid, kamu sangat mengkhianati aku dan mengecewakan aku. No. Tapi dia berkata apa? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dia tahu murid-muridnya capek. Murid-muridnya gak ngerti apa yang dia hadapi. Dia tidak menghakimi. Dia memberikan kebenaran, tetapi dia memberikan kasih. Bahkan di dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dikatakan, memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia yang lemah. Wow, lihat hidup Yesus. Penuh dengan kebenaran, tapi penuh dengan kasih. Yohanes 11, di mana ceritanya apa? Lazarus, Maria dan Marta, dan waktu Lazarus meninggal, Yesus justru sengaja tinggal 2 hari di tempat lain sebelum dia akhirnya datang ke Betania. Dan waktu dia datang ke sana, Lazarus sudah mati, sudah bau. Dan ini bukan tidak sengaja, malah kelihatannya sama Yesus disengaja untuk datang terlambat. Dan waktu Yesus datang, semua orang sudah berduka, mengalami apa? Penderitaan, kesukaran, kehilangan. Waktu Yesus ketemu sama Marta, Marta bilang, coba kalau kamu datang lebih awal, Lazarus gak mati. Apa jawab Yesus? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu jawaban Yesus. Tapi waktu Yesus ketemu dengan Maria, Yesus menangis. Air mata yang penuh dengan kasih. Yesus mengobati. Saudara tahu, Yesus kadang-kadang bisa bicara tentang kebenaran dengan landasan kasih. Dia bicara dengan kasih atas landasan kebenaran. Yesus mengobati kita persis seperti apa yang kita butuhkan. Kadang kita perlu mendengarkan kebenaran yang keras. Kadang kita perlu diingatkan kembali akan kasihnya. Tetapi Yesus selalu memiliki kedua-duanya. Karena itu pandang kepada Yesus. Yang pertama, pandang hidupnya. Karena dia adalah contoh yang sempurna. Tetapi dia bukan hanya contoh. Saudara udah pernah dengar ini khotbah-khotbah kami sebelumnya. Karena kalau dia cuma contoh, maka kita mana mampu untuk mengikutinya. Tetapi lihat, pandanglah salibnya.
Pandanglah karya keselamatannya. Kenapa? Apa yang terjadi di atas salib? Apa yang terjadi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib? Yesus memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu Yesus memenuhi tuntutan kebenaran Allah, dia juga menyatakan kasih Allah kepada kita semua. Dia menyatakan kasih Tuhan yang besar di atas salib. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya saudara dan saya yang berdosa, yang semestinya dihukum di atas salib itu, yang mestinya mengalami maut, itu menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah Tuhan yang terlalu sempurna dalam kebenaran untuk kompromi. Dia gak bisa kompromi dalam kebenaran, karena dia bukan hanya full of truth, tetapi dialah kebenaran itu. Dialah sang kebenaran itu. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang terlalu mengasihi kita. Dia terlalu kudus dan dia adalah definisi kebenaran itu sendiri. Manusia yang berdosa itu berhutang dan hutang dosa harus dibayar lunas. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia tidak menghukum kita. Maka di atas kayu salib Yesus menggenapi kebenaran kasih. Kebenaran dan kasih yang sempurna. Jadi Yesus menggenapi kebenaran dan Yesus menggenapi kasih yang sempurna. Sehingga Tuhan tetap adil dan benar. Tetapi melalui karya salib Kristus, dia juga bisa membenarkan saudara dan saya. Itulah Injil Kristus. Wow. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di Wahyu 2 tadi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagaimana saudara mendapatkan kasih kita yang semula ini? Waktu kita memandang kepada salib Kristus. Saudara, kalau sudah perhatikan kata-kata itu, meninggalkan kasihmu yang semula, itu adalah bahasa yang dipakai antara suami istri dalam upacara pernikahan. Kasihmu yang semula. Saudara, saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Saya punya banyak teman juga yang merupakan makeup artist. Dan saya kalau lihat kadang-kadang foto before and after, saya kaget. Wih, kok bisa ya? Wah, waktu disulap dengan makeup jadi begitu cantik. Saya pernah baca sebuah quote, dikatakan apa? Tidak ada wanita atau pengantin yang tidak cantik di hari perkawinannya. Betul ya saudara? Memang cantik itu relatif. Mungkin menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu. Kalau menurut saya istri saya yang paling cantik, menurut saudara juga belum tentu. Tetapi pada hari perkawinan setiap wanita, tidak peduli siapapun, mereka pasti akan terlihat cantik. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat, karena pada waktu mereka menikah, mereka pakai gaun, mereka pakai make up, mereka bahkan pakai korset, mereka bahkan diet, mereka bahkan pakai ornamen-ornamen, mereka bahkan bodinya dikonturing, mukanya dikonturing supaya kelihatan kurus. Kenapa saudara? Kenapa itu semua dilakukan? Karena pada waktu hari pernikahan itu dengan segala dandanannya, sang pengantin wanita didandani untuk menyembunyikan semua kekurangannya dia. Tapi pada waktu hari pengantin, pada waktu hari pernikahan, dia begitu cantik dan tampak sempurna. Betul atau tidak saudara? Nah saudara, kalau saudara lihat di perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak sekali bahasa-bahasa pernikahan yang dipakai Tuhan atas bangsa Israel sebagai pengantinnya. Yeremia 2, Yehezkiel 16, saudara baca sendiri, saya gak punya waktu. Bagaimana Tuhan mendandani Israel untuk pernikahan dan membuatnya cantik. Tetapi Israel meninggalkan itu semua dan lari meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain. Itulah sebabnya mereka disebutkan melakukan perjinahan rohani. Itulah sebabnya di Wahyu 2 ayat 14 dikatakan apa? Makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu adalah penyembahan berhala dan zina. Itu adalah disandingkan. Nah, tetapi di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama Israel adalah pengantinnya Tuhan yang didandani. Tetapi Israel itu lari dari Tuhan. Nah di perjanjian baru, siapakah pengantin itu? Pengantin itu adalah gerejanya. Saudara dan saya, kita semua. Yesus adalah mempelai laki-laki yang memiliki segala-galanya, yang paling suci dan yang paling mulia.
Siapa kita? Kita seperti mempelai wanita yang sangat tidak layak, hina, kotor. Sudah melacurkan diri kita dengan dosa, dengan ilah-ilah yang lain. Tetapi Tuhan, Yesus, yang merupakan mempelai pria, dia meninggalkan segala-galanya. Dikatakan di Yesaya 53 bahkan dia ditelanjangi, dia dipukul. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Rupanya tidak tampan, padahal dia semestinya yang paling mulia. Tetapi rupanya hancur, tubuhnya disiksa, supaya kita dapat dikasih, didandani, dikasih jubah kebenaran, dikasih jubah kekudusan. Kita yang hina jadi mulia, kita yang berdosa jadi benar, kita yang penuh dengan kelemahan, kelemahan kita disembunyikan di dalam kesempurnaan Kristus. Saudara, untuk kita bisa kembali kepada kasih kita yang mula-mula, lihatlah dan pandanglah kepada Yesus. Betapa mahalnya, harganya begitu mahal bagi Tuhan Yesus untuk mendandani kita, menutupi semua dosa kelemahan kita, menutupi semua ketidakmampuan kita dan kenajisan kita. Itulah sebabnya slide yang terakhir, Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita untuk cari kita semua. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Full of grace. Anugerah adalah gambaran kasih Allah. And full of truth. Amin saudara. Untuk kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula, lihatlah dan pandanglah betapa mahalnya harga yang Tuhan sudah bayar untuk mendandani saudara dan saya, untuk menutupi semua dosa dan kelemahan kita.